Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Hairil Anas TV kembali akan dipolisikan. Berita itu tersebar sesaat setelah seorang ibu datang ke redaksi Hairil Anas TV untuk meminta buku terbitan Majelis Ulama Indonesia yang memuat pokok-pokok ajaran menyimpang dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI. Ketika ibu yang merupakan warga aktif LDI itu mengambil dan menerima buku dari redaksi Hairil Anas TV, lalu sang ibu ini menyerahkan buku tersebut kepada bapaknya yang merupakan wakil imam daerah untuk wilayah Makassar Utara. Lalu sang wakil imam daerah kaget dan merasa heran dari mana buku itu berasal. Lalu si anak menceritakan bahwa buku itu didapatkan dari Hairil Anas TV. Dan semakin kagetlah wakil imam daerah ternyata tidak menyangka kalau buku itu telah berada di dalam kawasan kompleks di mana warga LDI berkumpul di wilayah Makassar Utara dan merupakan pusat kegiatan untuk warga LDI khususnya di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Jadi kami sampaikan bahwa redaksi Hairil Anas TV berada di kawasan kompleks LDI di Makassar Utara, dan di dalam kompleks ini yang berkumpul sejumlah pengurus inti baik dari organisasi LDI maupun wakil-wakil amir yang ada di Sulawesi Selatan ini. Si ibu melaporkan bahwa ketika bapaknya menerima buku itu tercenung dan terdiam, atau ekspresi wajah yang menggambarkan bahwa si bapak ini mengakui kebenaran daripada apa yang dimuat di dalam buku yang diterbitkan oleh MUI ini, bahwa semua pokok-pokok ajaran menyimpang yang tertulis dalam buku itu memang benar. Seperti itulah fakta dan kenyataan yang ada di dalam LDI, bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan kepada warganya selama ini adalah menyalahi syariat. Kami perlu informasikan atau menjelaskan bahwa wakil imam daerah ini dulunya adalah seorang mubalik yang bertugas di wilayah Sengkang, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Lalu kemudian salah seorang wanita yang bercerai dengan suaminya lalu menikah dengan mubalik tugasan itu. Lalu seiring perjalanan waktu, mubalik tugasan ini mendapatkan beberapa kepercayaan dari pengurus keimaman di Makassar Utara dan disekolahkan, dikuliahkan, lalu sekarang diberi beberapa wewenang dan tanggung jawab baik di kepengurusan keimaman maupun di urusan yang lain, khususnya di bidang pendidikan. Beliau didudukkan selaku kepala sekolah dari Budi Utomo yang berada di bawah naungan Yayasan Budi Utomo yang sesungguhnya dikelola oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia Sulawesi Selatan. Dalam hati kecilnya, sang wakil imam daerah ini sebenarnya mengakui bahwa ada banyak penyimpangan yang ada di dalam LDI, namun karena sejumlah dapukan atau posisi strategis yang ada di tangannya yang dibebankan di pundaknya, sehingga ada rasa berat untuk mengakui kesalahan itu, berat untuk meninggalkan kelompok ini. Karena pertama, ketergantungannya kepada istrinya yang merupakan orang yang berkemampuan secara ekonomi. Yang kedua, ketergantungan pada kelompoknya yang memang memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga kondisi inilah yang membuat wakil imam daerah ini dilema antara mau meninggalkan kelompok ini atau tetap bertahan di dalamnya. Apabila dia meninggalkan, maka terlepaslah semua jabatan-jabatan karena fasilitas yang dia nikmati selama ini. Begitu pula juga harus terpisah dengan istrinya yang
notabene membiayai segala kebutuhannya, ya, ibaratnya datang dalam keadaan tangan kosong, kemudian dihidupi, dibiayai oleh istrinya yang memang berkemampuan secara ekonomi, lalu kemudian diberikan fasilitas yang cukup mewah oleh organisasi ini, sehingga kondisi inilah yang membuat sang wakil imam daerah ini dilema antara tetap berada di dalam tetapi hatinya memberontak, ataukah memilih keluar namun semua yang dia nikmati selama ini harus hilang dan terlepas begitu saja. Nauzubillah min dzalik, ini sesuatu yang memang berat bagi sejumlah pengurus-pengurus organisasi LDI, bahwa mereka memiliki ketergantungan yang kuat. Maisha dan penghidupannya bersumber dari kelompok ini. Si istri dari wakil imam daerah ini menyatakan bahwa harus dipolisikan itu Hairil Anwar TV karena membahayakan. Lalu saya katakan kepada si ibu itu ketika datang, si anak dari wakil imam daerah ketika datang melapor bahwa Hairil Anwar TV mau dilaporkan, saya katakan bahwa suruh cepat-cepat melapor, jangan hanya mengancam saja. Dan karena itu memang yang saya inginkan sejak dari awal, bahwa sebelumnya begitu buku ini tiba di redaksi Hairil Anwar TV, maka keesokan harinya saya antar ke perangkat aparat-aparat pemerintah setempat, kemudian aparat kepolisian. Memang tujuannya ingin mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka aparat pemerintah setempat dan aparat kepolisian sudah mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya. Besok ada apa-apa ya polisi sudah tahu duduk masalahnya. Maka saya katakan kepada si ibu itu, suruh melapor ke polisi dengan cepat supaya ya yang tertutup selama ini bisa terbongkar segera. Kita berharap semoga orang-orang yang terbelenggu ke dalam kelompok ini, baik terbelenggu karena kebutuhan maupun terbelenggu karena adanya kebutuhan, semoga mereka segera dapatkan taufik dan hidayah dan bisa melepaskan diri dari belenggu yang membahayakan dan membinasakan ini. Satu kesimpulan dari coretan kita bahwa sebenarnya ada 3 golongan yang mau tidak mau harus tetap berada di dalam kelompok yang membinasakan ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang memang tidak tahu bahwa kelompok ini menyimpang, sehingga mereka berada di sana karena meyakini bahwa inilah jalan tunggal satu-satunya menuju masuk surga, selamat dari neraka, bahagia dunia dan akhirat. Karena memang itulah yang didoktrinkan kepada mereka. Mereka tidak memiliki pembanding sehingga tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Mereka meyakini bahwa inilah jalan yang paling benar. Kelompok yang kedua, orang-orang yang seperti wakil imam daerah ini memang memiliki ketergantungan di dalam. Kalau keluar maka ya terancam hidupnya, merana, hidupnya deblek karena segala fasilitas yang dia nikmati selama ini pasti tentunya akan dicabut. Ketergantungannya kepada istrinya tentu akan hilang, karena apa, tentu istrinya yang akan memaksanya untuk berpisah. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang memang elit otak daripada kelompok ini. Maka walaupun dia tahu bahwa menyimpang, tetapi dia akan tetap berada di sana karena memang dialah otak atau penggerak daripada kelompok ini. Sehingga 3 kelompok inilah yang mudah-mudahan kita terhindar dari 3 kelompok ini. Kita terhindar dari kebodohan, bukan kelompok yang termasuk orang yang bodoh, bukan kelompok yang menggantungkan diri, dan bukan merupakan otak penggerak daripada kelompok ini. Alhamdulillah kita yang tidak memiliki keterkaitan yang kuat dengan kelompok ini, dengan leluasa, dengan ringan bisa meninggalkannya, dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam jalan keselamatan ini, di jalan hijrah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.